Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat, kali ini kami mau berbagi sebuah ilmu, sahabat, yaitu ilmu tradisional leluhur kita, ilmu kuno lah. Bagaimana caranya mengobati adzakar yang lemas, letoy seperti itu dalam 3 hari atau 1 minggu lah, seperti itu. Insya Allah jika ada kejodohan, kecocokan dengan ramuan ini, dengan cara ini, bukan ramuan sahabat ya, ramuan luar, bukan ramuan dalam, insya Allah adzakarnya akan begini sahabat. Jadi kita langsung saksikan bagaimana cara prosesnya. Semoga sahabat diberi kejodohan dengan ilmu ini. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan menerangkan cara menggunakan getah daun kecubung untuk kita jadikan sebagai oles untuk menyembuhkan lemah syahwat dan impoten. Seperti yang pernah saya terangkan, apa yang ada di gunung dan di laut ya, bahkan di dasar laut sama sekali itu bisa kita jadikan sebagai ramuan untuk kita racik untuk menjadi ramuan ya, tergantung kebutuhan kita dan tergantung ilmu yang kita miliki ketika kita meracik yang ada di laut, di laut dan di gunung. Baik, caranya seperti ini ya. Ini saya sampaikan secara singkat saja. Daun kecubung ini. Namun sebelum ini daun kecubung ini kita olah untuk menjadi obat oles ya, obat balur. Terlebih dahulu kita punya batang tongkat sakti, kita seka terlebih dahulu dengan menggunakan air hangat kuku ya. Sebelum ini kita olah ya. Caranya seperti ini ya. Kita ambil satu helai kain yang bersih ataupun handuk ya, handuk yang bersih. Lalu handuk ataupun kain ataupun yang sejenisnya yang akan kita gunakan ya untuk menyeka atau membersihkan batang tongkat sakti kita terlebih dahulu ya. Ini kain ataupun handuk ini kira-kira sebesar selebar sapu tangan ataupun tisu segini besarnya ya. Lalu kain ataupun handuk ini kita rendam dengan menggunakan air hangat kuku. Lalu kita sekakan ke batang tongkat sakti kita seperti ini ya. Setelah kita rendam, kita peras sedikit lalu kita seka sambil kita pijat-pijat sisi kiri, sisi kanan dan bagian atas. Seperti ini ya. Kita pijat dari kepalanya ke bawah ya, bukan dari bawah ke atas. Dari kepala kobra ini ke bawah. Seperti ini. Perhatikan, dalam setengah menggenggam ya, setengah menggenggam kita buat seperti ini. Kita balut batang tongkat sakti kita ya. Kita turunkan perlahan-lahan seperti ini. Nah, lakukan ini secara berulang-ulang ya. Sebelum kita oleskan, lakukan ini secara berulang-ulang. Yaitu masih dalam keadaan terbalut. Kalau kita rasakan kain ataupun handuk yang kita gunakan ini hawa hangatnya agak berkurang, lalu kita rendam lagi, kita lakukan hal yang sama. Nah, ini melakukan ini ya pada malam hari. Ya, pada malam hari ketika kita hendak tidur. Nah, jadi sebenarnya begini sahabat ya, masukan dari kami. Ini air hangat simpelnya, namun jika sahabat itu melakukannya, yang air hangat itu adalah air teh, lebih-lebih teh basi itu tambah bagus sahabat. Itu sudah banyak teruji. Dan yang kedua, ini di sini dijelaskan pijatnya dari atas. Justru yang kami tahu dari yang ahli lah dalam pemijatan itu rata-rata dari akar, dari pangkal dari bawah ke atas. Namun ini cara juga bagus, boleh sahabat tiru. Namun intinya untuk air hangat atau air teh hangat, intinya urat yang dipijat entah dari atas atau dari bawah, sesuka sahabat dan bagaimana sahabat enaknya. Setelah itu siaplah kita buat ramuannya ya, getah daun kecubung ini untuk kita oleskan ya. Kita petik beberapa lembar daun kecubung seperti ini, jangan terlalu mudah sekali ya. Kalau kita hitung dari pucuk ya, 1, daun keempat atau daun ketiga kita ambil seperti ini, kita petik ya. Kita petik 1, 2, 3 ya, 3 lembar. Lalu daun ini kita cuci hingga bersih ya. Gunanya kita cuci ialah untuk menghilangkan debu yang melekat di daun kecubung ini ya.
Lalu setelah itu kita cuci sampai bersih. Setelah itu kita lap, kita keringkan. Lalu kita letakkan di telapak tangan kita seperti ini. Seperti ini kita letakkan ya. Lalu kita balut seperti ini. Ini ya, kita putar seperti ini. Lalu kita gosokkan seperti ini. Kita gosok seperti ini. Kita gosok seperti ini ya. Ini. Lalu pertama kita buat seperti ini. Yang kedua kita buat seperti ini. Kita putar. Seperti ini ya, kita putar seperti ini. Setelah kita lihat getah, ini ya kelihatan getahnya, getah daun kecubung ini ya, ada di telapak tangan kita. Dia seperti berbuih gitu ya, warnanya, warna getahnya itu hijau kental gitu ya. Kita buat seperti ini. Ini di pinggir laut agak pilek-pilek sedikit ya, soalnya baru pulang mancing. Itu ya. Kita peras, perhatikan ini ya. Ini ada air yang menetes seperti ini. Ini getahnya tadi ini. Lalu getah ini ya, tadi kan batang toka sakti kita telah kita sekat tadi, lalu ini kita oleskan. Jadi begini sahabat ya, terserah sahabat mau mengikuti cara seperti ini, digulung terus diputar gini. Tapi ini menurut kami, menurut saya terlalu lama sahabat ya, dan intinya sama. Maksudnya intisari dari getah itu sama. Jadi sahabat bisa di blender, ambil yang banyak, atau ditumbuk gitu sahabat ya, ditumbuk, dan dengan cara sahabat yang intinya menghasilkan air yang banyak gitu. Kalau dengan cara ini justru sedikit airnya dan juga daunnya 3 yang banyak gitu. Dan intinya ini mungkin apa ya, cara-cara beliau gitu. Namun kalau saya pribadi ya ambil daun yang banyak, minimal 5 bisa 7, dan setelah itu ya di blender tanpa air tentunya, atau ditumbuk gitu, baru kita ambil dan peras, itu baru lebih bagus sahabat. Oke, kita lanjut sahabat. Kita buat saja seperti ini ya. Kita buat, kita remas-remas seperti ini dengan getah daun kecubung tadi. Seperti ini ya. Lalu kita pijat-pijat, yaitu sisi kiri, sisi kanan, bagian atas. Ketika memijatnya itu jangan terlalu keras ya. Lakukan pemijatan ini dengan lembut, santai, dibelai tetapi terasa. Lakukan pengolesan ini pada malam hari ketika kita hendak tidur. Kita pijat-pijat ya. Sewaktu kita dengan getahnya tadi kurang lebih 10 menit sampai 15 menit. Ya. Jadi buat yang ringan ya, yang masih menderita kadang hidup, kadang mati itu ya, boleh kita lakukan hal ini dengan mengoleskan getah daun kecubung tadi, yaitu dalam seminggu 3 kali. Seminggunya 3 kali ya. Jadi kalau yang sudah berat ataupun akut itu boleh kita lakukan setiap malam, 1 bulan rutin ya. Kita buat. Namun tidaklah cukup hanya dengan kita oleskan ini, perlu jugalah kita barengi dengan kita konsumsi ramuan untuk membantu bagian dalam. Itu ya. Kita konsumsi juga ramuannya, sering saya sampaikan. Jadi untuk mengobati lemah syahwat, impoten ya, itu perlulah tidak cukup hanya dengan mengoleskan saja, tetapi kita lakukanlah yaitu dengan mengkonsumsi ramu-ramuan ya. Maka setelah ini ya, maka tangan kita cuci juga sampai bersih ya. Setelah ini tangan kita cuci sampai bersih. Jadi ini tadi kalau kita oleskan pada malam hari ketika kita hendak tidur, maka keesokan harinya ketika kita bangun tidur maka kita cuci hingga bersih. Itu ya. Begini sahabat, jadi kalau ramuan luar kayak gini yang dioleskan ke batang, yang kami tahu memang sih banyak yang antara malam dan siang, ada yang pagi, namun efektifnya itu yang lebih bagus itu yaitu pagi hari. Jadi alangkah baiknya sahabat itu lakukan pada malam hari, cuci pagi hari, plus juga kasih pada waktu pagi hari. Karena ibaratnya begini sahabat, kalau malam hari itu adzakar agak begini, maka pagi harinya agak tegang gitu, agak hidup lah, lebih hidup daripada malam. Otomatis dalam mengoleskan dan memijat, mengoleskan itu lebih sempurna sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua, ramuan sahabat, jangan terlalu sering ramuan, karena kami sendiri kadang memang berjamu setengah bulan 1 kali, sebulan sekali,
atau paling cepatlah seminggu sekali, itu juga nggak baik. Karena ramuan yang baik, yang paling baik menurut kami ya seperti air kurma dan almond, kacang almond, dan juga tomat mentah. Itu kalau kita sering konsumsi, juga bawang putih, itu udah melebihi ramuan-ramuan yang jamu itu, sahabat. Ini fakta, sahabat. Masya Allah, ini tomat, bawang putih, bawang tunggal, dan juga kacang almond. Buktikan saja sendiri, sahabat. Seperti itu, sahabat. Sampai bersih. Baik, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, ya. Demikian tadi keterangan saya cara menggunakan getah daun kecubung, yaitu untuk mengatasi lemah syahwat, impoten, ya, dan juga kurang bertenaga, ya. Kadang hidup, kadang mati, kadang hidup, kadang mati, gitu ya. Ya. Baik, pemirsa sekalian. Jadi sebelum saya akhiri, saya sampaikan bahwasanya ini daun kecubung ini hanya untuk ramuan luar, tidak boleh untuk dikonsumsi ya. Kalau kita konsumsi ataupun kita makan ya, maka hindarkan dari jangkauan anak-anak ya, jangan sampai termakan. Kalau termakan kita bisa teler ya, pening kita 7 hari 7 malam. Nah, maka itu jangan dimakan, hanya untuk ramuan luar. Nah, seperti itu, sahabat. Semoga sahabat yang melakukan ini dikasih kejodohan, kecocokan oleh Allah, dan azzakarnya kembali bagus gitu, tahan banting. Sekian, sahabat, semoga bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.